Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tesara Priliandi, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan DC-DC dari praktikum elektronika daya, yang dimana terdapat dua percobaan, yaitu percobaan boost converter dan buck converter. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, pada percobaan DC-DC chopper, yang pertama akan kita laksanakan adalah percobaan boost converter. Dapat kita lihat gambar desain rangkaiannya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke aplikasi PSIM dan langsung kita rangkai sesuai dengan petunjuk yang ada di modul. Kemudian MOSFET, nomornya, resistor, kemudian kita hubungkan. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga alat ukur. Ada input, output, dan pada duty cycle-nya. Kemudian kita hubungkan.
Untuk nilai-nilai pada masing-masing komponen kita sesuaikan dengan petunjuk yang diberikan di modul tadi ya. Sumbernya sebesar 12, vektor 0,6 Henry, kapasitor 15 mikrofarad, resistornya 57,6 ohm. Potensi sebesar 62.500 dengan duty cycle 0, dan ini kita ganti menjadi VI atau V input, ini menjadi VO atau V output, kemudian setelah itu kita tambahkan simulation control, total time-nya kita ganti menjadi 0,1. Untuk rangkaian boost converter ini berfungsi untuk menaikkan tegangan, yang dimana untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi daripada masukannya, rangkaian boost converter ini menggunakan komponen saklar, atau yang digunakan pada rangkaian ini adalah MOSFET. Yang dimana dapat kita tahu di sini bahwa MOSFET di sini digunakan untuk mengetahui kapan dia harus membuka, kapan harus menutup aliran arus. Dan untuk induktor di sini digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk arus. Kemudian energi yang disimpan dalam induktor pada saat MOSFET on dan dilepas ketika MOSFET-nya off. Untuk MOSFET yang digunakan pada rangkaian ini bertindak sebagai saklar ya, yang digunakan untuk membuka atau menutup rangkaian, sehingga arus dapat dikendalikan sesuai dengan duty cycle yang akan kita masukkan. Ada MOSFET dibagi menjadi dua tipe, yaitu pada saat MOSFET-nya on dan off. Pada saat on atau tertutup dan diodanya off, arus mengalir searah jarum jam dari sumber menuju ke induktor. Dan pada saat MOSFET-nya off atau terbuka dan diodanya on, arus yang disimpan di induktor
akan berkurang karena impedansi yang lebih tinggi. Berkurangnya arus pada induktor menyebabkan induktor membalik polaritasnya, sehingga arus yang mengalir pada dioda dan pada beban adalah penjumlahan antara arus pada sumber dan arus pada induktor. Kemudian di saat yang bersamaan pada kapasitor akan melakukan penyimpanan energi dalam bentuk tegangan. Jadi itulah kenapa pada rangkaian boost converter ini keluaran itu selalu lebih tinggi dibandingkan masukannya. Nanti kita akan buktikan dengan melihat pada simulasinya. Langsung saja kita run. Tambahkan lagi input, kita ganti warnanya. Dapat kita lihat di sini bahwa untuk duty cycle-nya 0 karena tegangannya karena nilai duty cycle yang dimasukkan juga tadi 0. Untuk inputnya 12, outputnya juga di sini masih 12 karena duty cycle-nya yang diberikan tadi adalah 0. Baik, kita coba ganti nilai duty cycle-nya untuk melihat apakah ada perbedaan yang terjadi. Kita ganti sesuai dengan yang ada pada modul, yaitu 20% atau 0,2. Kemudian kita jalankan kembali. Baik, dapat kita lihat di sini bahwa untuk duty cycle-nya sudah sangat besar ya, karena sudah diberikan frekuensi yang tinggi. Untuk inputnya masih tetap 12 dan untuk outputnya sudah agak berubah ya, ada perubahan sedikit, ada penambahan sedikit lah. Kita lihat di sini untuk terjadi peningkatan dengan mengubah duty cycle menjadi 20%. Pada outputnya didapatkan input, untuk input sebesar 12 volt dan untuk output sebesar 14,97 atau bisa kita bulatkan menjadi 15 volt. Jadi itu untuk percobaan boost converter. Baik, selanjutnya untuk percobaan buck converter. Dapat kita lihat di sini bahwa untuk gambar rangkaian, desain rangkaiannya seperti ini. Langsung saja kita rangkai. Masukkan komponen sesuai dengan
petunjuk yang ada di modul tadi. Induktor, kapasitor, resistor. Dan kita hubungkan lalu selanjutnya kita tambahkan alat ukur voltmeter di input output. Kemudian kita hubungkan lalu kita masukkan nilai sesuai dengan yang ada di modul tadi. 12, kita ganti dua ini sekalian, lalu ke ini. Untuk induktor nilainya sebesar 0,02338 Henry. Kapasitornya sebesar 0,0000214 farad. Untuk resistor sebesar 11,664 ohm.
untuk frekuensinya sebesar 5000, cycle-nya 0. Kemudian kita simulation control, kita ganti menjadi 0,1. Lalu kita run ya. Baik, dapat kita lihat di sini bahwa untuk duty cycle-nya di sini 0 karena nilai duty cycle yang kita berikan masih 0. Untuk inputnya 12 dan untuk outputnya sebesar 1,4 ya. Nah, lalu coba kita ganti duty cycle-nya menjadi 20% atau 0,2. Baik, dapat kita lihat di sini untuk duty cycle-nya sendiri sudah berubah ya. Dia menjadi untuk sinyal kontrolnya seperti ini dengan frekuensi sebesar 5000 dan duty cycle 20%. Untuk inputnya masih sama sebesar 12 dan untuk outputnya sebesar 2,4 ya. Berarti dapat kita ketahui di sini ya bahwa pada rangkaian buck converter ini berfungsi untuk membuat tegangan lebih rendah, kebalikan daripada rangkaian bus converter tadi yang dimana berfungsi untuk menaikkan tegangan, dan pada rangkaian buck converter ini berfungsi untuk menurunkan tegangan, yang dimana pada rangkaian buck converter ini menggunakan MOSFET yang dimana terdapat dua kondisi juga, yaitu pada saat on dan off, dimana pada saat on atau tertutup dan diodanya off, arus mengalir dari sumber menuju ke induktor, kemudian disaring dengan kapasitor, lalu ke beban, lalu kembali lagi ke sumber. Dan pada saat MOSFET-nya off atau terbuka dan dioda on, arus yang disimpan induktor dikeluarkan menuju beban. Lalu
dioda lalu kembali ke induktor lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada percobaan DC-DC, yaitu percobaan boost converter dan percobaan buck converter. Mungkin banyak salah dan kurangnya dari saya, mohon maaf.